Bersama Mahkamah Konstitusi telah menutup pendaftaran sengketa perselisihan hasil pemilu 2024. Tercatat ada 277 gugatan yang didaftarkan ke MK, di mana mayoritas merupakan gugatan sengketa hasil Pileg DPR maupun DPRD yang diajukan partai politik. Pendaftaran perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU sudah berakhir pada Sabtu 23 Maret 2024. Sepanjang 3 kali 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, sebanyak 277 gugatan masuk ke meja Mahkamah Konstitusi. Ke-277 perkara tersebut terdiri dari 263 perkara untuk perselisihan hasil pemilu DPR RI dan DPRD, 12 perkara pemilu DPD, serta 2 perkara lain untuk hasil pemilu presiden. Jadi hari ini sampai pagi ini jam berapa ini? Ini jam 8.50 ya, itu ada 277 pengajuan permohonan. 263 diantaranya itu DPR, DPRD, 2 Pilpres dan 12 calon anggota DPD. Tapi itu memang belum mencerminkan jumlah perkara ya. Karena memang setelah ini nanti kami akan telaah dulu permohonan-permohonan ini sehingga firm betul nanti berapa jumlah perkara yang harus diregistrasi. Jadi 277 itu belum sepenuhnya mencerminkan jumlah perkara. Jika mengacu pada peraturan MK perihal tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu 2024, maka sidang perdana akan digelar pada Rabu 27 Maret 2024 mendatang. Sidang perdana itu adalah sidang untuk perselisihan hasil Pilpres 2024. Pada tanggal tersebut, MK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan seperti memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. Hari ini kita sampaikan salinan permohonan kepada seluruh pihak, ya kepada capres yang lain, itu kan kepada termohon, KPU, kepada Bawaslu gitu ya. Nah itu kita sampaikan dan hari ini sampai besok itu tahapan kalau ada pasangan capres yang menjadi pihak terkait. Ini kan pemohonnya 01, 03. Nah kemungkinan besar ya menurut penalaran yang wajar itu 02 yang akan menjadi pihak terkait. Itu kita sampaikan hari ini dan besok gitu ya, waktu yang kita berikan. Nah besok kita sampaikan pemberitahuan sidang pertama. Jadi semua pihak yang berkepentingan itu jangan sampai lost gitu kan. Kita sampaikan bahwa sidang pertama itu tanggal 27, agendanya apa, semuanya menjadi jelas dan terukur. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. KPU disebutkan selain akan mengumpulkan seluruh anggota divisi hukum dan KPU dari tingkat provinsi, kota, serta kabupaten, KPU juga akan menggandeng sejumlah kuasa hukum untuk menghadapi perselisihan hasil pemilu di MK. Nah kami tentu saja sebagai satu-satunya pihak yang digugat atau menjadi termohon istilahnya ya dalam sengketa pemilu, tentu kami harus mempersiapkan segala sesuatunya. Ini KPU mengumpulkan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota seluruh Indonesia untuk mempersiapkan persidangan-persidangan dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, KPU belum mengungkapkan nama-nama kuasa hukum yang akan disiapkan KPU. Nantinya kuasa hukum yang ditunjuk itu akan fokus terhadap satu partai yang mengajukan gugatan, sebab satu partai boleh jadi mengajukan lebih dari satu gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Jadwal dan tahapan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi sudah dimulai pada tanggal 21 hingga 23 Maret 2024 lalu. Hari ini memasuki tahapan pencatatan permohonan dalam EBRPK dan penerbitan Akta Registrasi Perkara Konstitusi atau ARPK serta pengajuan pemohon sebagai pihak terkait. Dan berikut pemirsa jadwal dan tahapan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi selengkapnya untuk Anda. Lalu seperti apa suasana di Mahkamah Konstitusi perihal tahapan sengketa Pilpres 2024 yang hari ini dan besok masuki tahap pengajuan pemohon sebagai pihak terkait? Kita langsung tanyakan kepada rekan Yohanes Leonardo dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Ardo, bagaimana update terbaru mengenai sengketa Pilpres di sana? Selamat sore, Vita, Alfat, dan juga pemirsa. Di kondisi terkini yang dapat kami gambarkan dari kantor MK, hari ini memang seperti jadwal yang sebelumnya Anda saksikan di layar kaca Anda, serta informasi dibacakan oleh rekan-rekan kami sebelumnya, memang betul pada hari ini MK menjadwalkan untuk menetapkan kemudian atau juga mengesahkan kelengkapan dokumen dan juga alat bukti untuk kemudian memasuki tahap persidangan yang akan berlangsung pada hari Rabu 27 Maret 2024 besok. Dan memang tadi juga kami sempat mewawancarai Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra yang mengatakan memang sejak pagi hari tadi dilakukan pleno ataupun juga rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang berlangsung untuk membahas juga mekanisme sidang dan juga teknis persidangan yang akan digelar pada Rabu besok untuk menjadwalkan begitu PHPU ataupun juga perselisihan hasil pemilihan umum untuk tingkatan presiden dan juga wakil presiden 2024 yang kemarin sudah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024. Dan memang dari informasi yang kami terima dari Saldi Isra begitu memang dalam sidang PHPU yang akan berlangsung pada tanggal 27 Maret dan berlangsung setidaknya selambat-lambatnya selama 14 hari kerja, ini nantinya juga akan dipersiapkan mekanisme untuk membuka pendaftaran bagi saksi terkait. Dalam hal ini adalah saksi terkait merupakan pihak yang terdampak dari laporan PHPU yang disampaikan oleh dua kubu untuk Pilpres. Di mana memang pada malam hari nanti pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, ini tim pembela Prabowo Gibran yang diketuai oleh Profesor Yusril Iza Mahendra akan hadir ke Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan diri sebagai saksi terkait. Nantinya juga akan hadir pada pukul 9 malam untuk kemudian juga juga membawa dokumen yang akan diperlukan sebagai prasyarat untuk mendaftarkan diri sebagai saksi terkait dalam sidang gugatan Pilpres yang akan berlangsung pada Rabu besok. Lalu kemudian juga hari ini sendiri untuk prosesi penyampaian sarana permohonan PHPU juga masih dibuka sejak pagi hari tadi hingga malam nanti, dan penyerahan kelengkapan berkas permohonan pelaporan. Karena memang ada 277 gugatan ataupun permohonan PHPU yang disampaikan oleh para pemohon begitu, dengan rincian 263 diantaranya untuk tahapan Pileg DPR dan juga DPR, dan 12 untuk tahapan DPD dan juga 2 untuk tahapan Pilpres. Karena memang tadi juga kami sempat menyampaikan kepada Saldi Isra apakah angkanya adalah 277 ataupun 278. Karena memang nyatanya untuk PHPU sendiri nantinya akan kembali diseleksi begitu, karena memang ada gugatan-gugatan atau juga laporan yang menyatu antara perorangan dan juga untuk mewakili partai. Sementara demikian yang dapat kami kabarkan langsung dari MK, Alfat dan juga Vita. Baik. Ardo mengabarkan langsung dari Gedung MK Jakarta.